Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah rumah dalam setiap upaya kita untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon hadirat Tuhan turun dan memimpin setiap kita yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga saat pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, tetap bersekutu kepada Engkau ya Bapa, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami di hadapan Engkau. Di saat kami memuji-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Kamu bekerja. Haleluya Yesus. Pujimu
Tuhan. Mau beri kami kemenangan Tuhan. Di dalam firman-Mu mengandung janji ya Bapa. Di dalam firman-Mu Tuhan mengandung kebenaran yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami menikmati bersama pada pagi hari ini. Menurut haleluya Yesus, Tuhan Engkau memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membuka telinga rohani kami Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka pikiran kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, untuk firman-Mu tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam firman. Bekerjalah Roh Kudus, pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh memulihkan setiap kami di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi seperti Engkau ya Bapa. Karakter seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap. Engkau taburi dengan firman. Kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih bisa bertemu ya di hari Sabat yang sangat luar biasa. Sekalipun sebetulnya kita menangis karena tidak bisa bersentuhan, tidak bisa saling berjabat tangan, tapi Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah sekalipun ada di rumah masing-masing. Saya mau memberkati saudara sekalian lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami, mengasihi seisi dunia ini Tuhan. Sekalipun kondisi hari-hari ini sangat menakutkan, tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan punya kedaulatan yang luar biasa. Ini kami umat-Mu Tuhan, di mana sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, kami sangat membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semuanya, sidang jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang sempat mendengarkan kebenaran firman yang hamba boleh sampaikan di hari ini. Dalam pengurapan nabi, imam, dan raja, berkatilah kami lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita mau bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bekal untuk kita tetap bisa bertahan dengan situasi kondisi hari-hari ini yang sangat menakutkan. Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Saya akan membacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Bapak Ibu sekalian yang terkasih
Memang dalam perjalanan hidup kita Yesus tidak lagi ada terlihat seperti pada waktu zaman murid-muridnya berapa ribu tahun yang lalu. Mereka bisa bersentuhan, mereka bisa berbicara langsung, tetapi kita tidak. Tetapi satu perkara, Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudusnya yang begitu luar biasa kekuatan, kedahsyatan dan keajaibannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari-hari ini kita mungkin merasa dicekam dengan perasaan yang takut saja, benar-benar takut oleh karena virus corona, ya. Virus corona yang membuat kita merasa kok seperti ini, rasanya takut, mencekam dan sebagainya. Sebelum virus corona ada dikatakan dengan ada macam-macamnya, ada bulu tikus, ada yang disebabkan oleh binatang-binatang yang lainnya yang membuat bisa menciptakan virus-virus yang mematikan manusia. Bapak, Ibu, kita melihat siapakah sosok Yesus yang sebenarnya sehingga Dia sanggup untuk meredakan topan yang besar. Tuhan sanggup untuk meredakan masalah, tantangan, keadaan, situasi yang sangat menakutkan sekalipun. Kenapa? Bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia berkuasa atas alam dan seisinya. Dia pun berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi kita nggak perlu takut dengan kondisi yang seperti ini. Saya pribadi memang ada sedikit takutnya, Bapak Ibu. Kemarin baru pulang juga menjemput anak cucu dari Cilegon. Sepanjang perjalanan kita hanya bisa berdoa memberkati orang-orang yang ada tinggal di sebelah kanan kiri sepanjang perjalanan kami. Dan kami sampai di Semarang kembali dengan keadaan yang sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu ada buat kami. Bapak Ibu, kita melihat pada saat hari-hari ini berapa ribu orang yang sudah mati, berapa ribu orang yang ketakutan, berapa ribu juta orang yang mulai tercekam dengan perasaan takut. Lalu bagaimana dengan situasi kondisi kita? Kita melihat juga contoh dari perjalanan Yesus bersama murid-muridnya yang mana pada waktu itu ada bersama-sama di dalam satu perahu. Pada ayat yang ke-38, pada kata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerakan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam perjalanan hidup kita Yesus tidak lagi ada terlihat seperti pada waktu zaman murid-muridnya berapa ribu tahun yang lalu. Mereka bisa bersentuhan, mereka bisa berbicara langsung, tetapi kita tidak. Tetapi satu perkara, Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudusnya yang begitu luar biasa kekuatan, kedahsyatan dan keajaibannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari-hari ini kita mungkin merasa dicekam dengan perasaan yang takut saja, benar-benar takut oleh karena virus corona, ya. Virus corona yang membuat kita merasa kok seperti ini, rasanya takut, mencekam dan sebagainya. Sebelum virus corona ada dikatakan dengan ada macam-macamnya, ada bulu tikus, ada yang disebabkan oleh binatang-binatang yang lainnya yang membuat bisa menciptakan virus-virus yang mematikan manusia. Bapak, Ibu, kita melihat siapakah sosok Yesus yang sebenarnya sehingga Dia sanggup untuk meredakan topan yang besar. Tuhan sanggup untuk meredakan masalah, tantangan, keadaan, situasi yang sangat menakutkan sekalipun. Kenapa? Bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia berkuasa atas alam dan seisinya. Dia pun berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kita.
kita. Jadi kita nggak perlu takut dengan kondisi yang seperti ini. Saya pribadi memang ada sedikit takutnya, Bapak Ibu. Kemarin baru pulang juga menjemput anak cucu dari Cilegon. Sepanjang perjalanan kita hanya bisa berdoa memberkati orang-orang yang ada tinggal di sebelah kanan kiri sepanjang perjalanan kami. Dan kami sampai di Semarang kembali dengan keadaan yang sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu ada buat kami. Bapak Ibu, kita melihat pada saat hari-hari ini berapa ribu orang yang sudah mati, berapa ribu orang yang tetap sepanjang perjalanan kami. Dan kami sampai di Semarang kembali dengan keadaan yang sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu ada buat kami. Bapak Ibu, kita melihat pada saat hari-hari ini berapa ribu orang yang sudah mati, berapa ribu orang yang ketakutan, berapa ribu juta orang yang mulai tercekam dengan perasaan takut. Lalu bagaimana dengan situasi kondisi kita? Kita melihat juga contoh dari perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, yang mana pada waktu itu ada bersama-sama di dalam satu perahu. Pada ayat yang kita melihat di sini, kita belajar supaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, kita itu mengerti. Sehingga pada saat masalah itu datang, pada waktu itu juga kita harus berdoa, wah kejar. Ayo berdoa. Ayo suami yang tidak pernah doa bersama istri yang sama maunya sendiri, anak sama gue sendiri, sekarang mulai diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama, untuk bisa menikmati persekutuan yang indah bersama Yesus Kristus dengan seluruh keluarga besarnya, suami, istri, anak, mungkin menantu, cucu, ipar dan sebagainya. Bagaimana cara Tuhan untuk bisa mengembalikan sehingga gerejanya boleh bersatu kembali dengan situasi kondisi saat hari-hari ini. Mari bersama-sama kita melihat murid-muridnya waktu itu merasa ketakutan yang sangat mencekam. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan? Ayat 39, ia pun bangun. Peduli banget loh. Tuhan Yesus itu Bapa kita. Kalau Bapak secara tubuh daging manusia kita, banyak yang tidak peduli terhadap anak-anaknya, terhadap cucunya, terhadap istrinya. Tetapi Bapak di dalam nama Yesus Kristus, dia itu bertanggung jawab bukan hanya 100%, bahkan lebih dari 10.000% dia bertanggung jawab. Dia melihat keadaan, situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini yang membuat semua manusia, bahkan gereja Tuhan pun mulai tidak ada ibadah, tidak ada ini dan itu, persekutuan ditiadakan. Makanya karena hikmat yang dari Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan di gereja masing-masing, mari saya menghimbau kepada jemaat kemah pujian, lakukan seperti waktu saudara datang beribadah di rumah Allah. Ya, ada suami, ada istri, anak berkumpul, naikkan pujian penyembahan, dengarkan sabda firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya rasa takut yang mencekam itu akan hilang, seperti pada saat Tuhan melakukan terhadap murid-muridnya. Di sini ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Di danau ini angin topan begitu besar. Bumi ini, dunia ini, Indonesia sedang dicekam dengan virus corona. Ini badai, ini topan dalam bentuk virus penyakit yang terjadi, yang membuat kita takut, yang membuat kita ada satu rencana mungkin untuk ayo semakin semangat berdoa, atau mungkin sudah biarkan lalu mati, ya sudah biarkan mati. Tapi mari bersama-sama dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita melihat, kita yakin dan percaya bahwa virus corona akan segera berlalu dan dilalukan dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang percaya dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat dan ajaib,
yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah keluar dari hati perasaan kita. Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar. Kalau gereja Tuhan, mari kita bangkit kembali. Mari kita bangun kembali mesbah doa kita masing-masing. Mari kita adakan satu persatuan kesatuan di dalam setiap kehidupan keluarga kita untuk mengundang Yesus masuk di dalam bahtera keluarga kita, untuk mengundang Yesus hadir di dalam doa-doa kita, untuk mengundang Yesus hadir dan memberkati firman-Nya yang kita baca, kita dengar bersama-sama. Yesus punya kuasa di alam ini. Yesus yang menciptakan segala sesuatu, dan Yesus juga yang bisa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bukan bagi kita semuanya, tapi hanya yang percaya dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan menunggu maut menjemput baru kita berdoa. Jangan menunggu maut menjemput kita baru beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu maut menjemput baru kita menikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, menghormati, menghargai Yesus. Karena kita lagi perlu, kita lagi butuh pertolongan. Lewat virus corona, kita diingatkan, disadarkan, supaya kita kembali pada kasih yang ulang-ulang. Kita kembali pada panggilan yang ulang-ulang. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang santai. Oh, Yesus itu penuh kasih. Oh, Yesus itu penyayang. Tidak seperti itu. Kasih karunia Tuhan Yesus tidak boleh kita permainkan. Bukan murahan, bukan barang murahan. Tetapi kasih karunia anugerah Tuhan itu termahal lebih dari harta yang paling mahal. Ini badai. Ini topan dalam bentuk virus penyakit yang terjadi, yang membuat kita takut, yang membuat kita ada satu rencana mungkin untuk ayo semakin semangat berdoa, atau mungkin sudah biarkan lalu mati, ya sudah biarkan mati. Tapi mari bersama-sama dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita melihat, kita yakin dan percaya bahwa virus corona akan segera berlalu dan dilalukan dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang percaya dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat dan ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah keluar dari hati perasaan kita. Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar. Kalau gereja Tuhan, mari kita bangkit kembali. Mari kita bangun kembali mesbah doa kita masing-masing. Mari kita adakan satu persatuan kesatuan di dalam setiap kehidupan keluarga kita untuk mengundang Yesus masuk di dalam bahtera keluarga kita, untuk mengundang Yesus hadir di dalam doa-doa kita, untuk mengundang Yesus hadir dan memberkati firman-Nya yang kita baca, kita dengar bersama-sama. Yesus punya kuasa di alam ini. Yesus yang menciptakan segala sesuatu, dan Yesus juga yang bisa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bukan bagi kita semuanya, tapi hanya yang percaya dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan menunggu maut menjemput baru kita berdoa. Jangan menunggu maut menjemput kita baru beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu maut menjemput baru kita menikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, menghormati, menghargai Yesus. Karena kita lagi perlu, kita lagi butuh pertolongan. Lewat virus corona, kita diingatkan, disadarkan, supaya kita kembali pada kasih yang ulang-ulang. Kita kembali pada panggilan yang ulang-ulang. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang santai. Oh, Yesus itu penuh kasih. Oh, Yesus itu penyayang. Tidak seperti itu. Kasih karunia Tuhan Yesus tidak boleh kita permainkan. Bukan murahan, bukan barang murahan. Tetapi kasih karunia anugerah Tuhan itu termahal lebih. Bangkit kembali, bangun kembali, dan semakin setia kepada Dia. Semakin dekat
dekat dan semakin mendekat kepada Tuhan lewat ibadah, persekutuan, doa carousel, ada rumah doa, doa fajar dan sebagainya. Mari kita ambil bagian untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun nanti virus corona itu lenyap hilang, tapi kita akan tetap setia, Jangan perlu Tuhan waktu kita lagi ada masalah, ada tantangan, tapi izinkan kita mau berkata, Tuhan, aku selalu butuh Engkau, dan Tuhan ini aku mau Tuhan semakin setia kepadamu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Yesus yang memiliki bumi dan seisinya, maka Tuhan pun sanggup untuk menghadapi virus corona. Tuhan sanggup untuk mematikan virus corona lewat gereja Tuhan yang berdoa, lewat gereja Tuhan yang beribadah, lewat gereja Tuhan yang mendekatkan diri dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya merindukan pada hari-hari ini, gereja Tuhan jangan tertidur kembali, gereja Tuhan jangan santai, gereja Tuhan jangan lagi hidup masa bodoh, tapi milikilah kasih karunia Allah untuk kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Lalu jawaban yang luar biasa ayat yang ke-40 ini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa sih kamu takut? Kenapa kamu takut? Bukankah aku bersama dengan kamu, Allah Immanuel? Oke. Memang pada saat kita nyaman, kita lupa kalau sebakalnya nanti ada masalah di depan sana. Saya selalu pesan kepada saudara, setiap kali saya khotbah, saya sampaikan firman, jangan santai, karena hari esok tidak lebih nyaman, hari esok tidak lebih aman. Mari, saya selalu katakan, saya selalu berpesan kepada jemaat, jangan biarkan waktu berlalu tanpa engkau pernah bertemu dengan Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Kita mau terus beribadah, kita mau terus melakukan perkara-perkara yang besar, karena kita sekarang ini dibutuhkan oleh dunia. Dibutuhkan untuk apa? Untuk memberitakan kabar damai, kabar keselamatan, kabar sukacita dari rasa tercekamnya virus corona. Orang pada takut, tapi gereja Tuhan tertidur lelap. Tapi gereja Tuhan hidup dengan keegoisan, gereja Tuhan hidup dengan masa bodoh, masing-masing hidup dengan mengasihani diri, tanpa mau berpikir tentang keselamatan jiwa-jiwa. Sekarang dengan cara ini, mari kita mau bangkit dari segala sesuatu, yaitu kemalasan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, tapi mari bangkitlah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu ada di dalam kehidupannya minyak pengurapan, roh hikmat, hati yang bijaksana, perilaku yang manis, kata-kata yang membangun, sikap yang luar biasa berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Kita diizinkan Tuhan untuk menikmati situasi kondisi ini, tapi biarlah kita mau bersama-sama. Kita tetap yakin bahwa Allah Immanuel itu nyata. Dan di sini dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa? Karena kita jarang berdoa. Doanya nek perlu tok. Doanya nek butuh tok. Ibadah kalau kita mau, kalau nggak mau terserah aku. Ya, tunggu, ayo ibadah Bu, Pak, Mas, Mbak. Ayo ikut doa fajar, ayo ikut di rumah doa, ayo ikut carousel. Semua tunggu dikomentari, tunggu diajakin, tunggu dijemputin, tanpa mau menyadari bahwa hari esok bukan semakin nyaman dan aman. Goncangan demi goncangan akan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, imannya tidak akan pernah tergoncangkan. Tidak akan seperti Elimelek dan Naomi yang tinggalkan Bethlehem, sehingga berakibat 3 orang yang dikasihi harus mati. Mari kita mau bersama-sama sadari tentang hal yang satu ini. Ada satu pujian yang mengatakan, semusim berlalu, namun kau selalu, ya, namun kau selalu dekat denganku, namun kau selalu ada menyertaiku. Semusim apapun, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim panen, musim paceklik, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Jangan
dari Tuhan, maksud saya, yang diberikan dari Tuhan. Kita jangan sembrono untuk menikmati kasih karunia Tuhan, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau tetap menjadi berkat buat banyak orang yang pada hari-hari ini sangat-sangat membutuhkan pertolongannya, sangat-sangat membutuhkan perlindungannya, sangat-sangat membutuhkan perhatian yang luar biasa. Jangan malah kita menciptakan rasa takut, Tuhan tertidur lelap, tapi gereja Tuhan hidup dengan keegoisan, gereja Tuhan hidup dengan masa bodoh, masing-masing hidup dengan mengasihani diri tanpa mau berpikir tentang keselamatan jiwa-jiwa. Sekarang dengan cara ini, mari kita mau bangkit dari segala sesuatu, yaitu kemalasan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, tapi mari bangkitlah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu ada di dalam kehidupannya minyak pengurapan, roh hikmat, hati yang bijaksana, perilaku yang manis, kata-kata yang membangun, sikap yang luar biasa berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Kita diizinkan Tuhan untuk menikmati situasi kondisi ini, tapi biarlah kita mau bersama-sama. Kita tetap yakin bahwa Allah Immanuel itu nyata. Dan di sini dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa? Karena kita jarang berdoa. Doanya nek perlu tok. Doanya nek butuh tok. Ibadah kalau kita mau, kalau nggak mau terserah aku. Ya, tunggu, ayo ibadah Bu, Pak, Mas, Mbak. Ayo ikut doa wajah, ayo ikut di rumah doa, ayo ikut kersen. Semua tunggu dikomentari, tunggu diajakin, tunggu dijemputin, tanpa mau menyadari bahwa hari esok bukan semakin nyaman dan aman. Goncangan demi goncangan akan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, imannya tidak akan pernah tergoncangkan. Tidak akan seperti Elimelek dan Naomi yang tinggalkan Bethlehem, sehingga berakibat 3 orang yang dikasihi harus mati. Mari kita mau bersama-sama sadari tentang hal yang satu ini. Ada satu pujian yang mengatakan, semusim berlalu, namun kau selalu, ya, namun kau selalu dekat denganku, namun kau selalu ada menyertaiku. Semusim apapun, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim panen, musim paceklik, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Jangan remehkan waktu-waktu yang masih diberikan dengan Tuhan, dari Tuhan, maksud saya, yang diberikan dari Tuhan. Kita jangan sembrono untuk menikmati kasih karunia Tuhan, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau tetap menjadi berkat buat banyak orang yang pada hari-hari ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Berkat buat banyak orang yang pada hari-hari ini sangat-sangat membutuhkan pertolongannya, sangat-sangat membutuhkan perlindungannya, sangat-sangat membutuhkan perhatian yang luar biasa. Jangan malah kita menciptakan rasa takut. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan badai pun angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, masih ragu juga kan? Tapi mari bersama-sama, kalau gereja Tuhan ragu dengan keilahiannya Yesus, bagaimana gereja bisa menjadi berkat di luar sana? Kita sendiri akan sembunyi karena takut. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu takut, janganlah kamu bimbang. Aku akan menyertai engkau, bahkan menggandengmu dengan tangan kananmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadamu. Aku yang akan bertindak kalau kita mau duduk dekat dengan Tuhan. Ada satu pujian dikatakan juga, Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku,
dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus pengharapan hidup kita. Sekali lagi saya berpesan, dengan kondisi saat ini, jangan kita lengah, tetaplah waspada dan berjaga. Gunakanlah selengkap senjata Allah supaya kita dilakukan dan virus corona, dan kita akan siap untuk memberkati banyak orang. Kita mempersiapkan diri untuk mendoakan mereka semuanya. Dan saya akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Agar kita belajar apa yang menjadi keinginan kita. Kita minta damai sejahtera buat bangsa Indonesia. Dilalukan dari virus corona, gereja Tuhan siap menjadi berkat seperti 5 gadis yang bijaksana. Itu keinginan kita di dalam doa, dalam permohonan kita. Dan jangan lupa, tetaplah mengucap syukur. Dengan ucapan syukur, maka pujian penyembahan itu akan keluar terus dari bibir lidah kita. Dan biarlah kuasa-kuasa dunia ini, kekuatan setan iblis dalam bentuk apapun juga, lewat pujian, penyembahan, dan ucapan-ucapan firman Tuhan, maka itu semuanya akan dilakukan dari kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika tulah itu lewat, dia hanya lewat karena melihat di atas pintu rumah bangsa Israel, di atas pintu rumah kita orang percaya kepada Yesus Kristus, ada darah anak domba Allah, ada minyak pengurapan, ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan lalu, semua akan berjalan lewat, dan kita ada yang dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang menang, untuk siap memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Mari saatnya kita bangkit, sing-singan dengan baju, maju terus sambil beritakan Injil lewat WA, lewat telepon, saudara-saudara yang lain yang kedar, orang kedar Nebayan, dan siapapun juga ajak berdoa bersama-sama. Di sini letaknya kekuatan kuasa Yesus dinyatakan. Biarlah kita mau bersama-sama berdoa untuk memberkati Indonesia dan memberkati gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang punya bumi dan seisinya, dan Engkau yang izinkan segala sesuatu terjadi. Tetapi lewat firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini, Engkau sanggup menghardik Tuhan topang di danau itu, dan danau itu pun Tuhan, topang itu pun Tuhan mengalami diam dan tenang. Kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami sebagai gereja Tuhan yang sering tertidur dan mengalami kematian rohani, sehingga Kau izinkan semuanya ini terjadi dengan satu cara, Tuhan, agar kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, dan kami boleh bangkit untuk bisa menikmati kebangunan rohani, sehingga pada saat Tuhan situasi kondisi ini sangat mencekam, kami tetap kuat bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa Tuhan saat ini, berkatilah Indonesia, berkati dari Sabang sampai Merauke, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf yang ada, bahkan keempat angkatan bersenjata, berkati para dokter, para perawat yang hari-hari ini, mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh dengan cinta dan kasih mengorbankan dirinya demi jiwa-jiwa yang sedang sakit. Engkau tolong mereka ya Bapak, Kau bungkus semua dengan darah-Mu yang maha kudus, lalukan mereka dari virus corona hari-hari ini Tuhan. Kami percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya, dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Engkau penguasa tunggal di bumi, di surga, di Indonesia, di gereja-gereja Tuhan
Tuhan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih berkat firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami, memotivasi kami untuk kami tidak takut, tetapi kami mempersiapkan diri dengan lebih sungguh, dengan mendekat kepadamu dan mengucapkan perkataan berkat firman Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang takut pada saat mendengar suara kami, mereka dihiburkan. Mereka yang lemah saat mendengar dan melihat kami, mereka pun dikuatkan. Terima kasih Bapa, sungguh baik dan sangat baik. Berkat-Mu turun atas hari Sabat ini, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat kemah pujian, berkat-Mu turun dari yang tua muda sampai anak-anak, bahkan yang masih ada dalam kandungan ibu mereka. Kami percaya sepekan ini kami akan lalui bersama Yesus Kristus Allah Immanuel, dengan tiang awan, tiang api, dengan gada dan tongkat-Mu. Kau bebaskan kami, Kau lepaskan kami, Kau merdekakan kami dari semua virus yang ada, dan kami siap menjadi berkat untuk orang lain. Ini kami Bapa, terima kasih atas berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dilalukan dari virus corona, gereja Tuhan siap menjadi berkat seperti 5 gadis yang bijaksana. Itu keinginan kita di dalam doa, dalam permohonan kita. Dan jangan lupa, tetaplah mengucap syukur. Dengan ucapan syukur, maka pujian, penyembahan itu akan keluar terus dari bibir lidah kita. Dan biarlah kuasa-kuasa dunia ini, kekuatan setan iblis dalam bentuk apapun juga, lewat pujian, penyembahan, dan ucapan-ucapan firman Tuhan, maka itu semuanya akan dilakukan dari kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika tulah itu lewat, dia hanya lewat karena melihat di atas pintu rumah bangsa Israel, di atas pintu rumah kita, orang percaya kepada Yesus Kristus, ada darah anak domba Allah, ada minyak pengurapan, ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan lalu, semua akan berjalan lewat, dan kita ada dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang menang, untuk siap memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Mari saatnya kita bangkit, sing-singan dengan baju, maju terus sambil beritakan Injil lewat WA, lewat telepon, saudara-saudara yang lain yang kedar, orang kedar dibayar, dan siapapun juga ajak berdoa bersama-sama. Di sini letaknya kekuatan kuasa Yesus dinyatakan. Biarlah kita mau bersama-sama berdoa untuk memberkati Indonesia dan memberkati gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang punya bumi dan seisinya, dan Engkau yang izinkan segala sesuatu terjadi. Tetapi lewat firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini, Engkau sanggup menghardik Tuhan topang di danau itu, dan danau itu pun Tuhan, topang itu pun Tuhan mengalami diam dan tenang. Kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami sebagai gereja Tuhan yang sering tertidur dan mengalami kematian rohani. Dosa pelanggaran kami sebagai gereja Tuhan yang sering tertidur dan mengalami kematian rohani, sehingga Kau izinkan semuanya ini terjadi dengan satu cara, Tuhan, agar kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, dan kami boleh bangkit untuk bisa menikmati kebangunan rohani, sehingga pada saat Tuhan situasi kondisi ini sangat mencekam, kami tetap kuat bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa Tuhan saat ini, berkatilah Indonesia, berkati dari Sabang sampai Merauke, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf yang ada, bahkan keempat angkatan bersenjata, berkati para dokter, para perawat yang hari-hari ini, mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh dengan cinta dan kasih mengorbankan dirinya demi jiwa-jiwa yang sedang sakit. Engkau tolong mereka ya Bapak, Kau bungkus semua dengan darah-Mu yang maha kudus, lalukan mereka dari virus corona hari-hari ini Tuhan. Kami percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya, dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik,
Engkau penguasa tunggal di bumi, di surga, di Indonesia, di gereja-gereja Tuhan, di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih berkat firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami, memotivasi kami. Untuk kami tidak takut, tetapi kami mempersiapkan diri dengan lebih sungguh, dengan mendekat kepadamu dan mengucapkan perkataan berkat firman Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang takut pada saat mendengar suara kami, mereka dihidupkan. Mereka yang lemah saat mendengar dan melihat kami, mereka pun dikuatkan. Terima kasih Bapa, sungguh baik dan sangat baik. Berkat-Mu turun atas hari Sabat ini. Berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat kemah pujian. Berkat-Mu turun dari yang tua muda sampai anak-anak, bahkan yang masih ada dalam kandungan ibu mereka. Kami percaya sepekan ini kami akan lalui bersama Yesus Kristus Allah Immanuel. Dengan tiang awan, tiang api, dengan gada dan tongkat-Mu. Kau bebaskan kami, Kau lepaskan kami, Kau merdekakan kami dari semua virus yang ada, dan kami siap menjadi berkat untuk orang lain. Ini kami Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita akhir pada kita hari ini, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis yang berasal dari Roh Kudus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada, memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.